Kobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang tidak wajib menjawab salam itu cuma ada dua orang. Yang pertama orang tidur, yang kedua orang tidak sehat. Ini saya mau ngecek di depan saya ini orang-orang tidur apa orang-orang tidur tidak punya akal. Lagi saya ulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, orang-orang di depan saya ini orang-orang sehat semua. Mudah-mudahan orang yang menjawab salam dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rasulullah, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati guru besar kita Abuya dan ibu dan tercinta, mudah-mudahan beliau semua disehatkan selalu, dimudahkan rezekinya dan dikabul segala hajat dan cita-citanya. Yang saya hormati juga para asatid Al-Mukarram Ustaz Ramdan, Al-Mukarram Ustaz Yusuf, Al-Mukarram Ustaz Kamal. Dan yang saya hormati juga teman-teman sekalian, teman-teman seperjuangan saya. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan ilmu bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Rabbil Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat Islam dan nikmat iman dan sehat wal afiat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada seorang yang suci, yang disucikan oleh yang maha suci, kepada seorang yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, kepada seorang yang penyayang, yang disayangi oleh yang maha penyayang, yaitu pemimpin kita Nabi Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya serta kita umatnya yang terakhir. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menebarkan beribu-ribu karunia dan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Di antara nikmat-nikmat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya para setan-setan. Memang benar dikatakan dalam sebuah hadis bahwa pada bulan suci Ramadan setan-setan itu dibelenggu, tetapi setan-setan yang berwujud manusia masih banyak di kalangan kita. Contohnya apa? Kita bisa lihat di luar sana bahwasanya orang-orang banyak yang mengaku umat Islam, tetapi ketika tiba bulan suci Ramadan mereka enggan melaksanakan puasa. Yang mereka lakukan terus saja maksiat kepada Allah. Mereka itulah setan-setan yang wujud manusia. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengaruniakan 5 karunia kepada umatnya yang belum pernah dikaruniakan kepada umat sebelumnya. Yaitu yang pertama, ketika tiba pada malam pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala
kepada umat-umatnya dengan belas kasih, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang belas kasih kepada umat-umatnya, niscaya orang tersebut tidak akan celaka selama-lamanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk memberikan ampunan kepada mereka hamba-hamba yang beriman. Dan yang ketiga, bahwasanya bau mulutnya orang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ini jika ada di antara kita yang mengejek, ih kamu bau mulut, bau segala-gala berjengkol, kita lebih baik diam saja. Lebih baik kita bau di sisi manusia tetapi harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan disengaja juga, temannya lagi diam disengajain ha gitu. Itu dosa. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada surga-surganya untuk berhias seindah-indah mungkin. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh hamba-hambanya yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan mengharapkan pahala, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabatku yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita, orang-orang yang beriman. Mengapa demikian orang-orang yang beriman? Karena di dalam puasa hanya satu yang karena Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala pantas saja di dalam firman-Nya mewajibkan kepada umat-umat yang beriman, bukan kepada orang Islam. Karena dari tadi sudah jelas bahwa banyak orang-orang Islam yang orang Islam tetapi tidak beriman, tidak punya iman. Maka daripada itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat-umatnya untuk berpuasa. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah bulan Ramadan ini bulan terbaik buat kita, karena kita belum tentu pada tahun depan kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Bila ada benarnya itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kesalahannya itulah kelemahan yang pada diri saya. Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.